Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Admin ya. Ini hari keempat. Jadi dari hari keempat sampai hari ke-8 besok kita isinya latihan soal ya. Jadi hari ketiga kemarin kan sudah dijelasin tentang fitur-fitur dan rumus-rumus Microsoft Excel sama mbak-mbak dan jasa-jasa dari BPSDM Kominfo. Nah ini sekarang hari keempat dan seterusnya kita latihan soal. Nah, di hari keempat ini kita latihan soal Microsoft Excel Intermediate 1. Jadi judulnya itu mengekstrak data dari NIP. Jadi data PNS dari NIP. Jadi ini soalnya sudah saya unduh di sini. Ini soalnya kayak gini. Jadi kita dikasih nama dan NIP dari 200 orang PNS. Jadi 200 orang ini fiktif semua ya, jadi nama-nama ini nggak ada di dunia nyata, NIP-nya juga nggak ada di dunia nyata. Jadi NIP itu kan ada 18 digit ya, 18 digit. Jadi 8 digit pertama itu tanggal lahir, contoh ini 1984 itu tahun lahir, 06 itu bulan lahir, 29 itu tahun tanggal lahir. Nah, terus 6 digit berikutnya itu TMT CPNS, contohnya ini 2010 12, 2010 itu tahun pengangkatan CPNS, 12 itu bulan pengangkatan CPNS, terus digit berikutnya lagi ini 1 itu jenis kelamin. Jadi kalau 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Nah, kita dikasih data tersebut. Nah, kita itu disuruh ini pertama buat kolom baru di sebelah NIP, tanggal lahir, TMT CPNS dan jenis kelamin. Jadi kita disuruh nanti di sini kita suruh bikin kolom tanggal lahir, TMT CPNS sama jenis kelamin. Terus kita suruh ngisi. Nanti kita suruh ngisi kolom-kolom ini dari ngambil data dari sini. Nah, tanggal lahir formatnya DD, YY. Maksudnya tanggal lahirnya contohnya 23 Desember 1984, bukan 23 strip 12 strip 1984, tapi 23 Desember 23 spasi Desember spasi 1984. Terus TMT CPNS-nya juga sama. Contohnya 01 spasi Januari spasi 2011. Terus format jenis kelamin kalau nggak laki-laki atau perempuan. Kita disuruh ngisi. Nah, terus nanti kalau sudah ngisi, soal berikutnya urutkan data tersebut dari nama A sampai Z, nama Z sampai A sampai Z maksudnya A B C D E gitu nih, nama urut A B C D E. Nah, kalau nama Z sampai A itu nama dari Z dulu, Z X Y ke atas sampai A. Tanggal lahir mulai dari yang paling tua sampai paling muda, dari yang paling muda sampai yang paling tua, yang paling tua sampai paling muda. TMT CPNS dari yang paling baru sampai yang paling lama, TMT CPNS dari yang paling lama sampai yang paling baru. Jenis kelamin laki-laki kemudian perempuan, jenis kelamin perempuan kemudian laki-laki. Terus terakhir mengurutkan berjenjang, urutkan berdasarkan tanggal lahir dari yang paling tua sampai paling muda. Apabila ada 2 PNS yang memiliki tanggal lahir yang sama, urutkan berdasarkan tanggal lahir, kemudian TMT CPNS dari yang paling lama sampai yang paling baru. Kemudian apabila ada yang tanggal lahir dan TMT CPNS-nya sama, urutkan laki-laki. Laki-laki terlebih dahulu, kemudian perempuan. Nah, sekarang kita bikin kolom dulu di sini. Kita bikin di sini 3 kolom. Yang pertama itu tanggal lahir, tulis tanggal lahir. Nah, ini kan sempit nih. Untuk ngelebarin kita bisa geser ke sini. Ini diklik, digeser, diklik dulu di sini. Terus kursornya kita taruh sini. Berubah jadi panah, ini kita geser ke sini.
set. Nah, terus tanggal lahir TMT CPNS, ini juga sama, kita lebarin, set, kita lebarin. Nah, terakhir jenis kelamin, ini juga kita lebarin, kita klik, kita geser, kita lebarin, set. Nah, sekarang kita akan mencari tanggal lahir dari NIP. Jadi kita akan mengambil tanggal lahir di sini, kita masukin ke sini. Nah, itu nanti kita coba tahun lahir dulu nih. Kita tahun lahir, bulan, kemudian tanggal. Kita coba tahun lahir dulu. Nah, tahun lahir kita pakai fungsi yang namanya fungsi left. Left kiri dalam bahasa Inggris, left. Untuk memakai fungsi left, kita ketik dulu sama dengan kayak gini. Terus kita tulis left, LEFT. Nah, habis left, kita kurung buka. Nah, terus kita pilih data yang mau kita ambil. Kita klik di sini, C2 kita klik. Nah, terus kita ketik titik koma. Titik koma itu untuk memisahkan data gitu ya, memisahkan komponen di fungsi. Terus kita ketik 4 itu maksudnya kita ngambil 4 karakter dari kiri ke kanan. 1984 1, 2, 3, 4. Nah, kurung, tutup, kita enter, klik. Nah, ketemunya 1984. Nah, ini tahun lahir. Nah, ini kita simpan dulu di, jadi kalau saya biasanya nyarut di komputer itu pakai notepad ya. Kita ambil notepad itu yang kayak gini, wujudnya kayak gini. Ini saya biasanya nyatetnya pakai notepad. Jadi rumus-rumus kayak gini, ini saya copy dulu, ini saya copy. Saya catat di notepad kayak gini. Nah, ini tadi kan tahu ya. Coba sekarang kita lanjut, kita mengambil bulan lahir dari NIP. Nah, kalau left tadi kan mulai dari sebelah kiri ya, sebelah kiri sendiri. Kalau tahun itu kan dari tengah nih, dari nomor 1 hingga 45. Kita ngambil karakter dari karakter kelima dari kiri. Nah, itu kita nggak bisa pakai fungsi left, kita pakai fungsi mid. Mid itu tengah. Nah, kita ketik sama dengan, kita tulis mid, kurung buka, kita klik sel yang mau diambil datanya, klik sini, klik, nah, kasih titik koma. Nah, ini kita tulis mulainya dari mana? Mulainya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 dari kiri. 5. Kemudian kita tulis berapa kata yang mau diambil. 062 gitu ya. Nah, mid C2 itu ini, 5 itu karakter kelima dari kiri, 2 itu 2 karakter ke kanan, 0, 6, 1, 2. Kita enter, ketemu 06, 6 maksudnya. Nah, ini kita ketemu tanggal lahir. Nah, ini kita simpan dulu, kita copy dulu, kita paste di sini. Nah, sekarang kita nyari tanggal lahir. Tanggal lahir berarti 29 itu berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, dari 7 ya, dari 7 karakter dari kiri. Kita ganti aja 7 kayak ini, 7, enter, tit. Nah, ketemu 29. Nah, kita catat lagi. Nah, ini kan pecah-pecah tadi ya, tahun, terus bulan, terus tanggal. Nah, gimana biar kita bisa gabung tanggal, bulan, tahun? Nah, itu nanti gabungnya pakai tanda dan.
tanda dan itu yang di atasnya angka 7. Nah, kita ketik, ini kan tanggal tadi ya, tadi kan tanggal 29. Nah, di belakangnya kita kasih tanda dan itu di atasnya angka 7. Nah, yang bulan tadi 52 itu kan bulan, kita copy, tapi sama dengannya nggak usah ya, dari ini aja kita copy, kasih, terus kita paste. Nah, bulan, nah 2906. Loh, tapi kurang angka strip. Gimana caranya nambahin strip? Nah, di sini di setelah angka dan ini kita kasih strip. Stripnya itu harus kita di antara tanda petik ya. Kita kasih petik dulu, kasih strip, petik, terus dan lagi. Nah, kita enter. Jadi ada 29 strip 6. Nah, ini tanggal, bulan. Nah, sekarang kita kasih tahun. Nah, kita kasih dan dulu, terus strip lagi, stripnya di antara tanda petik, dan lagi. Nah, terus kita kasih rumus yang tahun tadi left Z24. Kita copy, kita paste di setelah dan ini. Nah, enter. Nah, tanggal, bulan, tahun. Nah, gimana caranya 29 strip 6 strip 1984 ini kita rubah formatnya jadi 29 Juni spasi 1984. Nah, kita pakai rumus baru lagi yang namanya fungsi teks. Nah, coba kita di sini bikin kolom baru ya. Kolom baru di sini kita klik klik kanan, insert. Nah, nanti ada kolom baru di sini. Nah, kita akan merubah tanggal ini menjadi 29 Juni 1984, bukan pakai angka, pakai fungsi teks. Nah, caranya kita ketik sama dengan dulu, ketik teks, txt ya, dalam kurung buka, ini dipilih, klik, petik koma, terus formatnya seperti soal tadi kita masukkan dd, y, terus petik lagi, kurung tutup, enter. Nah, ketemu 19 Juni 29 Juni 1984. Ini cara pertama, atau cara kedua kita bisa langsung pakai rumus teks di sini. Nah, di sini kita bisa langsung masukin fungsi teks. Caranya di sini di sebelah sama dengan ini kita tulis teks dalam kurung, kita kasih tanda petik koma, terus formatnya kasih dd, y, kurung tutup, enter. Hasilnya sama. Nah, kita pakai format yang ini aja ya, pakai format ini aja. Nah, terus kita terusin rumusnya sampai bawah, kita taruh kursornya di sebelah kanan bawah sini sampai berubah menjadi tanda plus, terus klik 2 kali, klik. Nah, rumusnya akan diteruskan ke bawah. Nah, ini karena nggak dipakai, kita hapus aja. Hapusnya caranya kita pilih di sini, klik ini, klik kanan, delete. Nah, itu hapus. Nah, tanggal lahir sudah, sekarang TMT CPNS. Nah, TMT CPNS berarti 2010 12. TMT CPNS itu kan mulainya 1 Januari 2010 misalnya gitu. Kan mulai dari 01 ya. Jadi itu mulainya mesti dari tanggal 1. Jadi kita tulis sama dengan dalam, jadi kayak gini, mulainya mesti dari 01.
bulan itu mesti dari 1, antara itu 1 Juni, 1 Juli, 1 Januari, 1 Desember, mulainya dari angka 1. Nah, terus di sini kalau Desember kita hitung tahunnya dulu. Tahun di sini sama dengan kita pakai fungsi mid lagi kayak yang ini, fungsi mid ya, sama dengan mid dalam kurung. Ini pilih midnya, titik koma, terus mulainya berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, dari 9. Terus sebanyak 4 karakter karena 2010 sebanyak 4 karakter. Kurung tutup enter 2010. Nah, ini kita copy lagi, kita simpan lagi ya, kita simpan lagi di notepad. Paste. Nah, ini tahun. Kalau bulan itu berarti sama, ini mid. Bulan itu mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu mulainya sama ya gini, sama-sama mid, tapi mulainya dari karakter ke 13. Terus kita ngambil 12, 1, 2 itu 2 karakter. 2. Enter. Klik. Nah, 12. Nah, ini ketemu 12. Maksudnya bulan 12. Nah, tapi ini kan template CPNS kan 1 Desember 2010 gitu ya. Nah, gimana angka satunya? Ya kayak yang saya bilang tadi, template CPNS itu kan mulainya pasti dari angka 1. Nah, kita tambahin angka 1 di sini. Jadi petik dulu ya. Petik dulu 01, strip, petik lagi, terus kita kasih dan. Nah, terus kita mulai 01, 12. Nah, terus tahunnya yang tadi, tahun yang ini kita gabungin. Kita copy 1, 12, kasih dan lagi, kasih petik lagi, kasih strip lagi, petik, dan kita paste di sini. Nah, enter. Kita mulai 1 Desember 2010. Terus kita rubah formatnya jadi format 1 Desember 2010. Jadi sama kayak yang tadi, pakai fungsi teks ya, sama dengan teks txt dalam kurung ini 2 titik koma, formatnya dalam petik ya, dalam petik dd mmm yyyy, petik kurung tutup enter. 1 Desember 2010. Atau kayak yang tadi kita coba itu langsung kita tulis di sini. Jadi depan sama dengan kita tulis txt, di belakangnya kita kasih titik koma, terus kasih format dd mmm yyyy. Enter. Nah, sama, tone-nya sama. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita teruskan ke bawah, taruh kursornya di pojok bawah kanan, klik 2 kali, klik. Nah, ini tanggal lahir sudah, template CPNS sudah, tinggal jenis kelamin. jenis kelamin kan kita sudah, jenis kelamin itu berarti kan ini ya, 1, 1, 1, kalau enggak perempuan yang 2, ini berarti dari nomor bapak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15 karakter dari kiri ke kanan. Kita pakai fungsi mid sama kayak tadi, sama dengan mid kurung buka, kita pilih ini yang mau diambil di sini. Terus 15 karakter dari kiri sebanyak 1 karakter. Kita mulai 1. Nah, 1 ini laki-laki atau perempuan? Nah,
Untuk menentukan satu ini laki-laki, dua ini perempuan, kita bisa pakai fungsi if ya. If itu if jika dalam bahasa Inggris if. Jadi kita tulis sama dengan if dalam kurung ini F2 sama dengan 1 laki-laki perempuan. Ini maksudnya kalau F2 nilainya 1 berarti laki-laki, kalau bukan berarti perempuan. Jadi sama dengan if kurung buka F2 sama dengan 1, itu maksudnya kalau F2 sama dengan 1, terus laki-laki di sini berarti laki-laki. Nah, perempuan di sini kalau F2-nya nggak 1 berarti perempuan. Kita enter. Ketemunya laki-laki karena ini 1. Nah, kita coba dulu sampai bawahnya. Bawah ini di blok, dipilih dari sini ke sini. Nah, ini kita teruskan ke bawah, klik. Nah, kita ketemu ini 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Atau bisa juga kita masukkan fungsi if-nya ke sini. Jadi fungsi if yang di sini kita masukkan ke sini. Caranya di sini kita tulis if with ini kalau hasil fungsi with 1 berarti hasilnya laki-laki, kalau bukan hasilnya perempuan. Jadi maksudnya if kalau hasil fungsi with Z2 151 itu 1 berarti laki-laki, kalau bukan hasilnya perempuan. Kita enter. Nah, hasilnya laki-laki. Ini berarti ini di sini nggak pakai ya, ini hapus saja. Diklik di kanan, delete. Nah, ini yang paling atas kita pilih, klik. Nah, kita teruskan sampai bawah, taruh kursornya di pojok kanan bawah, kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Nah, ini data-data sudah kita isi semua, tinggal kita rutin. Nah, gimana cara rutin? Nah, kita bikin header dulu. Header itu maksudnya kita yang paling atas, kita pilih dulu baris paling atas, klik di sini, terus kita pilih di sini ada menu sort filter, di sini di pojok, di agak pojok kanan ini, di sini sort filter, kita pilih, kita klik, terus kita pilih filter, klik filter. Nah, kalau sudah itu nanti akan muncul panah-panah ke bawah, tanda panah ke bawah di sini. Nah, contoh kalau kita mau mengurutkan nama, kita klik panah yang bawah yang ada di huruf nama ya, klik. Kalau mau A sampai A to Z, nanti namanya urut dari A sampai Z ya. Terus kalau mau Z to A, kita klik, kita pilih yang Z to A. Nah, nanti dari Z dulu ini mulainya. Terus kalau mengurutkan berdasarkan tanggal lahir, kita pilih panah yang di sebelah tanggal lahir kayak gini. A to Z itu berarti dari yang paling tua ke yang paling muda. Ini. Nah, kalau yang paling muda ke yang paling tua kita pilih Z to A. Z. Nah, temperature PNS sama, kalau dari yang paling lama ke yang paling baru kita pilih A to Z. Kalau dari yang paling baru ke yang paling lama kita pilih Z to A. Z. Nah, jenis kelamin juga sama. Kalau mau laki-laki dulu kemudian perempuan itu pilih A to Z. Kalau perempuan dulu kemudian laki-laki pilih Z to A. Z. Nah, terus gimana kalau shortnya itu berjenjang? Tanggal lahir dulu, terus itu temperature PNS, terus apa jenis kelamin. Nah, itu kita pakai menu yang di sini. Ini kita kursornya taruh di sini dulu. Apa di mana? Yang penting jangan di sini, jangan di kosong ini. Yang ada isinya ini. Nah, kita pilih klik sort, kemudian pilih custom sort. Ini ya, custom sort. Klik. Nah, terus ini kita pilih
tanggalnya dulu, add set, kemudian kita kasih add level, ini TNT CPNS, kita add level lagi, pilih jenis kelamin, klik. Nah, ini pilih yang ini ya, pilih yang atas ini. Oke. Nah, ini akan urut dari tanggalnya dulu, terus TNT CPNS. Kalau ada yang tanggalnya sama, itu urut TNT CPNS. Ya, kayak gitu pembahasan intermediate 1. Soal intermediate 1 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.